Indonesia kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Masa yang dinanti ratusan tahun akhirnya datang juga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan, naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno yang terletak di Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan ini, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara merdeka yang berdaulat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Setelah berita proklamasi sampai ke kota-kota lain di Jawa melalui siaran radio seperti yang dilakukan oleh pemancar radio Malabar dan Bandung Hosokyoku di Bandung. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, berita tentang proklamasi diterima pada tengah hari tanggal 17 Agustus 1945. Namun, belum genap 1 bulan Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami cobaan yang berat. Pada tanggal 15 September 1945, tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI, mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah perang. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik agar tentara sekutu tidak mengutak-atik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pendaratan pasukan AFNEI di Jawa, pihak Inggris mendapat perlawanan sengit di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dan akhirnya, pergolakan itu menemukan titik puncaknya ketika pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato berkibar bendera Belanda yang berwarna merah putih biru yang dikibarkan oleh Indo-Belanda yang bermarkas di hotel yang terletak di Jalan Tunjungan, Surabaya. Pada kejadian tersebut, terjadi baku tembak antara pasukan Belanda dengan para pemuda termasuk para pejuang Hizbullah di Surabaya. Secara matematis, jika terjadi peperangan, maka Indonesia tidak mungkin bisa mengalahkan tentara Inggris dan Sekutu. Persenjataan Inggris dan Sekutu jauh lebih lengkap dan keahlian militer mereka jauh lebih memadai. Atas saran Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tepu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Lantas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang untuk mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Selain itu, beliau juga meminta para kiai-kiai Nahdlatul Ulama untuk melakukan sholat istikharah. Pada tanggal 21 Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin langsung rapat tersebut. Setelah melalui diskusi yang panjang dan mendengarkan hasil istikharah dari para kiai-kiai NU, siangnya pada tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan itu menghasilkan rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi Jihad Fisabilillah yang isinya berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu menjadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Dokumen naskah resolusi jihad ditulis dengan huruf Arab Jawa atau pegon dan ditandatangani langsung oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan disebarluaskan ke jaringan pesantren dan para komandan laskar Hizbullah dan Sabilillah, dan juga disebarluaskan melalui media cetak pada masa itu. Berselang 3 hari, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris dan Sekutu mendarat sekitar 6.000 pasukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan yang lengkap. Pasukan ini dipimpin Jenderal Malabi. Situasi pun terus memanas dan tak terkendali. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama telah memompa semangat perjuangan rakyat Indonesia dan memicu pertempuran hebat selama 3 hari. Pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945, tentara Inggris dan Sekutu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur
mereka lantas mendatangkan Bung Karno untuk berunding melakukan gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober pagi, gencatan senjata ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor 1 sekutu, pemimpin tentara Inggris, Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Inggris mengultimatum Laskar Pejuang dan tentara Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Pejuang Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Seorang pemuda yaitu Sutomo atau yang dikenal dengan nama Bung Tomo sowan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia memohon izin menyebarluaskan dan menyiarkan hasil resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia
masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris dan sekutu. Bahkan selama pertempuran di Surabaya tersebut, mereka kehilangan pemimpin mereka lagi, yaitu Jenderal Robert Mansur, yang juga tewas dalam pertempuran tersebut. Resolusi Jihad NU telah memompa semangat para pejuang dan rakyat Indonesia. Pertempuran Surabaya langsung selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh kepada Inggris, tapi mereka mengalami kerugian yang besar. Pekik takbir berkumandang mengiringi perjuangan rakyat Indonesia. Tanpa resolusi Jihad NU, tidak akan ada peristiwa heroik 10 November 1945. Demikian tadi pertunjukan gambaran sejarah resolusi jihad Nahdlatul Ulama, kerjasama PAC GP Ansor Prambon dengan SMK Al-Asy'ariyah Prambon, dan didukung keluarga besar MWC NU Kecamatan Prambon beserta seluruh banomnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita.